Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5891 Satu pedang menghancurkan musuh. Di puncak awan. 5 keluarga dan 7 sekte Chu, pewaris dan putri Raja Liang, 27 sekte Chu, serta putra suci dan pendekar bela diri dari semua keluarga dan sekte besar dan kecil Chu duduk mengelilingi puncak awan. Area tengah dibiarkan kosong untuk kompetisi bela diri. Lin Bai berdiri tegak dan bangga di tengah-tengah, pedang terbang mata naga tertancap di kakinya. Semua pendekar bela diri yang hadir memperhatikan Lin Bai dengan saksama. Siapa yang baru saja mengatakan, untuk memusnahkan seluruh sekte air surgawi. Wajah Lin Bai muram saat ia menatap ke arah area gerbang surgawi dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dialah yang mengajukan pertanyaan, ia menghadap gerbang surgawi, jelas berbicara kepada mereka dengan sengaja. Kau adalah putra suci sekte air surgawi. Lin Bai, Jiang Wei, sambil memegang lengannya yang terputus, berkata dengan wajah muram. Ia berbicara, dan tampaknya Lin Bai baru kemudian memperhatikannya, perlahan mengalihkan pandangannya kepadanya. Aura pedang terpancar dari Lin Bai, dan pedang terbang mata naga yang tertancap di tanah bergetar hebat sebelum dihunus dengan bunyi, dentang, menusuk lurus ke arah Jiang Wei. Ekspresi Jiang Wei sedikit berubah. Dia buru-buru berbalik dan menyalurkan kekuatan kultivasinya untuk menciptakan perisai cahaya di depannya. Satu lapisan tidak cukup, Jiang Wei memadatkan 9 lapisan perisai cahaya, teknik pertahanan rahasia dari gerbang langit dan bumi. Dengan kultivasi Jiang Wei di alam buah Dao Tai, hampir tidak ada orang di level yang sama yang dapat menembus perisai cahayanya. Namun kemudian, pemandangan yang menakjubkan terungkap. Pedang terbang mata naga melesat lurus ke depan, cahaya pedangnya yang tajam menembus 9 lapisan perisai cahaya dengan kekuatan yang tak terbendung, membuat Jiang Wei terlempar lagi. Ah! Jiang Wei terlempar ke belakang, mendarat 100 meter jauhnya, memuntahkan darah, wajahnya pucat dan ekspresinya sedih. Kau makhluk yang tidak terkendali. Lin Bai menatap Jiang Wei dengan dingin dan berkata, aku bukan hanya putra suci sekte air surgawi, tetapi juga markis serigala dari Chu. Kau pikir kau siapa, berani berbicara seperti itu padaku? Kau, wajah Jiang Wei memerah, menatap Lin Bai dengan amarah yang tak terkendali, urat-urat di wajahnya menonjol. Lin Bai mengabaikan Jiang Wei, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 10 mayat alien dari tas penyimpanannya, berkata, bukankah murid-murid sekte langit dan bumi ingin berduel? Aku akan bermain denganmu. Ini 10 spesies alien. Jika aku kalah, kau bisa mengambilnya. Tentu saja, jika kau ingin naik dan berduel, siapkan spesies alienmu. 10 mayat alien raksasa muncul entah dari mana, menumpuk di samping puncak awan, seperti gunung tulang. Jiang Wei, kau terluka. Kembalilah. Yan Han, putra suci sekte langit dan bumi, memanggil Jiang Wei kembali dengan ekspresi dingin. Saat menatap Lin Bai, tatapannya penuh dengan dingin dan penghinaan, dan senyum sinis perlahan muncul di bibirnya. Kakak senior putra suci, biarkan aku mencobanya. Tepat saat itu, seorang pemuda di belakang Yan Han angkat bicara. Yan Han berbalik dan meliriknya, berkata, Zhao Yiyan, baiklah, biarkan kau menguji kemampuannya. Baik, Tuan. Seniman bela diri bernama Zhao Yiyan melayang dan mendarat di seberang Lin Bai. Jiang Wei memperingatkan, kakak senior Zhao Yiyan, hati-hati. Lin Bai sangat tangguh, jangan meremehkannya. Zhao Yiyan mendarat di arena dengan senyum percaya diri, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat menatap Lin Bai. Aku Zhao Yiyan, dari Sekte Langit dan Bumi. Zhao Yiyan mengumumkan dengan lantang setelah mendarat. Tetapi sebelum dia selesai, Lin Bai dengan tidak sabar berkata, hanya mayat, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Ekspresi Zhao Yiyan sedikit membeku, lalu dia tersenyum dan berkata, putra suci Lin Bai tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatannya. Lin Bai terkekeh, bukankah sudah cukup bagi orang dewasa untuk menghancurkan seekor semut? Gambar. Kau, Zhao Yiyan, yang awalnya sombong dan berniat mengintimidasi orang lain, benar-benar kalah oleh lidah tajam Lin Bai, tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Chen Yule terkekeh, saudara Lin tidak seperti murid-murid sekte Tianshui lainnya yang hanya berdiri di sana dan menerima penghinaan tanpa melawan. Yi Song juga tertawa, memang, saudara Lin bukanlah seseorang yang hanya pasif menerima pukulan, dia adalah seseorang yang mengambil inisiatif. Wajah Zhao Yiyan menjadi gelap, matanya berkedut, kuharap kekuatan putra suci Lin Bai sebanding dengan nada sombongmu. Lin Bai berkata dingin, apakah kau sudah tamat? Zhao Yiyan mengerutkan kening dan bertanya, jika aku sudah tamat, lalu apa? Jika aku sudah tamat, maka aku bisa mati.
Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikan pedang terbang mata naga yang menyeret cahaya pedang penghancur dunia, menebas ke arah Zhao Yiyan. Aku sudah melihat teknik pedang terbangmu. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, membunuhku tidak akan mudah. Zhao Yiyan mendengus dingin, menghentakkan kakinya ke tanah, kekuatannya bangkit dari bumi, auranya melonjak dan berubah menjadi dua naga panjang, menghantam pedang terbang itu. Formasi pedang kekacauan primordial. Mata Lin Bai berkilat dengan niat membunuh saat dia mengayunkan pedang terbang mata naga miliknya, melepaskan kekuatan penghancur. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, pedang terbang mata naga menghantam langsung Zhao Yiyan, merobek semua pertahanannya dan menusuk dadanya dengan kecepatan kilat. Asteris Puff. Asteris darah berceceran dari punggung Zhao Yiyan saat pedang itu menembusnya, dan dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Zhao Yiyan, mendarat di tanah, menatap Lin Bai dengan ketakutan. Detik berikutnya, tubuhnya lemas, dan dia roboh ke tanah, tak bernyawa. Para penonton tercengang, menatap dengan heran pada Zhao Yiyan yang tergeletak di tanah. Mati. Lin Bai benar-benar membunuhnya. Pria ini setidaknya seorang seniman bela diri tingkat buah Dao Tai, namun dia bahkan tidak bisa menangkis satu pun serangan pedang dari Lin Bai. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Mereka terkejut bahwa Lin Bai berani membunuh seseorang di dalam area perburuan surga selatan. Meskipun area perburuan surga selatan tidak secara eksplisit melarang pembunuhan, itu adalah fakta yang diketahui di antara semua sekte dan keluarga. Alasannya sederhana, para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan semuanya adalah prajurit tingkat atas dari berbagai sekte dan keluarga, kematian mereka akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, para prajurit yang berpartisipasi dalam duel paling-paling hanya akan melukai lawan mereka dengan parah, tidak berani membunuh dengan mudah. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, serangan pedang pertama Lin Bai tidak hanya menumpahkan darah tetapi juga membunuh. Seorang seniman bela diri dari Sekte Langit dan Bumi di tingkat buah Dao Luo Agung mati dengan mudah di bawah pedang Lin Bai. Namun, setelah merenung, mereka menyadari kebencian yang mendalam antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi. Jika Bai Yifei tidak turun tangan tepat waktu, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya pasti sudah dibunuh oleh Jiang Wei. Sekarang Lin Bai hadir, membunuh murid Sekte Langit dan Bumi bisa dimengerti. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, kekuatan Lin Bai begitu dahsyat sehingga bahkan seseorang dari alam yang sama pun tidak dapat menahan satu serangan pedang pun darinya. Saudara Lin, sungguh ilmu pedang yang luar biasa. Yi Song, putra suci Sekte Abadi Surgawi, menyipitkan matanya, sangat terkejut dengan serangan pedang Lin Bai. Aku tahu murid-murid gerbang langit dan bumi akan mati, tetapi aku tidak pernah menyangka mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pedang pun. Chen Yule bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Pembunuhan murid gerbang langit dan bumi oleh Lin Bai dengan satu serangan pedang begitu dahsyat sehingga membuat merinding semua pendekar dari berbagai sekte dan keluarga yang hadir. Bab 5892 Dendam sulit diselesaikan. Dengan satu tebasan pedang, Zhao Yiyan tewas. Putri Liang, Chu Tinghan, dan Chu Tingsui menunjukkan sedikit perubahan ekspresi, terutama Chu Tinghan. Ia menganggap Lin Bai sebagai penipu, sangat membencinya. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak seniman bela diri seperti Lin Bai, terkenal tetapi kurang memiliki keterampilan nyata. Ia mengira Lin Bai adalah penipu lain, tetapi ternyata ia memiliki bakat sejati. Pedang yang begitu kuat, wajah cantik Chu Tinghan sedikit dingin, matanya berbinar. Takut, bukankah kau meremehkan Lin Bai? Tanya Chu Tinghan bercanda sambil tersenyum. Chu Tinghan mengabaikan Chu Tingsui, mata Phoenix-nya tertuju pada Lin Bai, dengan hati-hati mengamati setiap gerakannya. Tatapannya tidak menarik perhatian Lin Bai, karena semua mata tertuju padanya. Di dalam istana surga berbulu, Pan Qing, Patriark Sekte Tianshui, membanting tinjunya di atas meja dan berteriak, luar biasa. Luar biasa, tebasan pedang Lin Bai benar-benar indah. Dunia telah kehilangan seorang bajingan tak tahu malu lagi. Semuanya, mari kita bersulang untuk kesempatan yang menggembirakan ini. Pan Qing, Patriark Sekte Tianshui, tertawa dengan penuh wibawa. Meskipun ia menyarankan semua orang untuk bersulang, yang lain tetap tidak terpengaruh, tatapan mereka tanpa sadar beralih ke Patriark dan para tetua gerbang Tiandi. Melihat Patriark dan para tetua gerbang Tiandi dengan wajah pucat pasi, memancarkan aura jahat dan menakutkan. Patriark gerbang Tiandi meraung dalam hati, matanya menatap dingin Lin Bai di layar, berharap ia bisa mencabik-cabik Lin Bai. Petik 2.
Jiang Wei juga sama tadi, mengapa dia begitu ragu-ragu? Bukankah lebih baik jika dia langsung membunuh Li Juenian? Petik 2. Dan sekarang Lin Bai telah tiba, tanpa ampun, membunuh Zhao Yiyan dengan satu tebasan pedang. Beberapa tetua gerbang Tiandi sangat tidak puas, menggeram dengan marah. Baru saja, ketika Jiang Wei bertarung melawan Li Juenian, Yi Zian, Zhou Xinjun, dan yang lainnya, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh ketiganya. Namun, Jiang Wei terlalu main-main, ia ingin menyiksa dan mempermainkan mereka, mempermalukan mereka sampai ia merasa cukup sebelum memberikan pukulan fatal. Tetapi pada akhirnya, Bai Yifei turun tangan dan menyelamatkan Yi Zianian, Li Juenian, Zhou Xinjun, dan yang lainnya. Jiang Wei masih tidak menganggap mereka serius, karena menurutnya, gerbang surgawi telah datang dengan persiapan matang kali ini, dan siapapun yang berada di tanah perburuan surga selatan, murid-murid sekte Tianshui akan sepenuhnya dimusnahkan, jadi ia tidak mempedulikan mereka. Tetapi ia tidak menyangka, setelah Lin Bai tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung membunuh seorang jenius gerbang surgawi. Kemampuan pedangnya cepat dan tegas, tanpa ragu-ragu, hampir tidak memberi Zhao Yiyan kesempatan untuk bereaksi. Jiang Wei tahu bahwa Zhao Yiyan masih memiliki banyak harta karun yang belum sempat ia gunakan. Jelas, Lin Bai tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan harta karunnya. Inilah kelemahan dari anak ajaib yang tidak memasuki dunia nyata, karena mereka sering ditemukan dan dibina oleh sekte dan keluarga sejak usia muda. Setelah bertahun-tahun berlatih bersama keluarga dan tetua sekte, mereka mengembangkan pola pikir arogan, aku adalah anak ajaib, aku tak terkalahkan, dan aku adalah penguasa masa depan dunia ini. Mereka memang memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki kesombongan dan kebanggaan yang luar biasa. Dan yang paling mereka kurang, adalah pengalaman tempur praktis. Tidak seperti Lin Bai, yang telah berjuang melewati benua kuno, mengalami cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia terlalu mahir dalam bertarung. Zhao Yiyan, beberapa murid sekte langit dan bumi pucat pasi melihat Zhao Yiyan mati di bawah pedang Lin Bai. Lin Bai melambaikan tangannya, mengambil tas penyimpanan Zhao Yiyan, dan berkata, 10 spesies alien. Di antara murid sekte langit dan bumi, seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai meraung, apa yang kau sombongkan? Aku akan membunuhmu. Jika aku kalah darimu, aku akan memberimu 20 spesies alien. Murid itu selesai berbicara dan hendak terbang pergi, tetapi dihentikan oleh Yan Han, putra suci sekte langit dan bumi. Kakak senior putra suci, jangan hentikan aku. Aku akan membunuhnya dan membalas dendam atas murid-murid sekte langit dan bumi yang gugur. Teriak murid itu dengan marah. Kau bukan tandingannya. Biarkan aku yang menangani ini, kata Yan Han, putra suci sekte langit dan bumi, dingin. Kata-kata ini segera menimbulkan kehebohan besar. Semua orang menoleh, pandangan mereka tertuju pada Yan Han dari sekte langit dan bumi. Dia melangkah maju, auranya semakin kuat di setiap langkah. Ketika dia mencapai tengah arena, aura mengerikan menyebar, dan kabut hitam yang mengepul mengembun di sekelilingnya, menyerupai api dewa iblis. Di dalam api hitam yang keluar dari tubuhnya, sebuah wajah manusia tampak meleleh dan terukir, menyeringai jahat pada Lin Bai. Apakah Yan Han akan bergerak? Putra suci sekte langit dan bumi yang baru ini dikatakan sebagai seorang jenius yang tertutup di sekte tersebut, sangat kuat. Seorang jenius penyendiri. Kita belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Ini mungkin penampilan pertamanya di alam iblis. Sekte air surgawi dan sekte langit dan bumi adalah musuh bebuyutan. Jika Yan Han bisa membunuh Lin Bai, musuh nomor satu sekte langit dan bumi, dia akan terkenal dalam semalam. Banyak pendekar bela diri memandang Yan Han dengan penuh harap, ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki jenius penyendiri ini, yang diam-diam diasuh oleh sekte langit dan bumi selama bertahun-tahun. Di dalam istana langit berbulu, Patriark Sekte Langit dan Bumi dan beberapa tetua sangat frustrasi, tetapi setelah melihat putra suci Yan Han bergerak, senyum langsung muncul di wajah mereka. Patriark Sekte Air Surgawi, Pan King, sedikit mengerutkan kening, terutama ketika dia melihat wajah yang muncul dari asap hitam di belakang Yan Han. Jika tebakan Pan King benar, wajah dalam asap hitam itu adalah salah satu dari dua patriark pendiri Sekte Langit dan Bumi, Iblis Bumi. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pendekar Chu bahwa menjadi putra suci Sekte Langit dan Bumi adalah profesi berisiko tinggi. Setiap putra suci memiliki misi yang sama, untuk menanggung kekuatan jiwa sisa Iblis Bumi. Sekte Langit dan Bumi membina putra suci untuk menemukan wadah yang dapat diandalkan bagi Iblis Bumi, sehingga memungkinkannya untuk dibangkitkan.
Setiap putra suci, setelah menduduki posisi tersebut, menanggung jiwa sisa iblis bumi. Putra suci sebelumnya, Keling, melakukan hal itu. Namun, kompatibilitas Keling dengan kekuatan jiwa sisa iblis bumi tidak tinggi, dan ia hanya menanggung sebagian kecilnya. Putra suci ini, Yan Han, berbeda. Konon kompatibilitasnya dengan kekuatan jiwa sisa iblis bumi sangat tinggi, memungkinkannya untuk menanggung lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ia dapat melepaskan sebagian besar kekuatan jiwa sisa iblis bumi, dan wajah iblis bumi muncul dari asap hitam. Iblis bumi, Raja Liang, yang duduk di anak tangga kedua, melirik wajah di dalam asap hitam, senyum muncul di bibirnya. Kaisar Chu duduk di singgasana naganya, senyum mengejek teruk di bibirnya. Ia berpikir dalam hati, mati atau tidak, mereka tetap mati dengan mata terbuka. Generasi muda Sekte Langit dan Bumi tidak lebih baik. Karena leluhur pendiri mereka telah meninggal, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Mengapa bersikeras membangkitkannya kembali? Begitu banyak sumber daya dan individu berbakat telah disia-siakan selama bertahun-tahun, dan mereka masih belum berhasil. Hah, selama bertahun-tahun mendukung Sekte Langit dan Bumi untuk menekan Sekte Air Surgawi telah menghabiskan banyak usaha keluarga kerajaan. Sekarang tampaknya mereka benar-benar mendukung orang bodoh. Kaisar Chu mencibir dalam hati. Apakah Sekte Langit dan Bumi bodoh? Mungkin di mata Kaisar Chu mereka bodoh, tetapi di mata leluhur Sekte Langit dan Bumi, mereka tidak bodoh. Sekte Langit dan Bumi tahu betul, kejayaan mereka saat ini sepenuhnya karena dukungan Kaisar Chu, tetapi keluarga kerajaan Chu tidak dapat mendukung Sekte Langit dan Bumi selamanya. Begitu keluarga kerajaan Chu telah memeras nilai terakhir dari Sekte Langit dan Bumi, mereka akan dibuang. Satu-satunya cara bagi Sekte Langit dan Bumi untuk menjamin kejayaannya yang berkelanjutan adalah dengan membangkitkan leluhurnya, Iblis Bumi. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Jika gerbang langit dan bumi berhasil, Iblis Bumi akan dihidupkan kembali, dan gerbang langit dan bumi akan menjadi salah satu sekte dan keluarga teratas di antara 5 keluarga dan 7 klan kerajaan Chu. Tetapi jika gagal, mereka akan menjadi bahan olok-olok di kalangan praktisi bela diri, seperti hari ini, dengan semua orang menertawakan kebodohan mereka. Bab 5893 Banyak Rahasia. Di puncak awan di area perburuan surgawi selatan. Putra dan putri suci dari semua sekte dan keluarga besar dan kecil kerajaan Chu berkumpul bersama dengan putra-putra suci dari wilayah lain. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka yang hadir di puncak awan adalah talenta muda paling luar biasa di kerajaan Chu. Individu-individu ini akan menjadi pilar dan pemimpin berbagai keluarga Chu di masa depan. Pada saat ini, tatapan semua putra dan putri suci terfokus pada pusat puncak awan, tempat dua pemuda berdiri saling berhadapan. Aura kekuatan yang menakutkan terpancar dari mereka, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan matahari serta bulan meredup bahkan sebelum mereka berbenturan. Di belakang Yan Han, putra suci gerbang surgawi, gumpalan asap hitam naik ke langit seperti kobaran api yang mengamuk. Di dalam asap itu, sebuah wajah aneh muncul, menatap Lin Bai dengan seringai jahat. Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi dan Markis Serigala, tetap tenang, niat pedang birunya menembus langit, mewarnai separuh langit dengan warna biru. Suara gemuruh memenuhi udara, kedua pendekar bela diri itu, keduanya berada di alam buah Dao Tai dan termasuk di antara talenta muda paling terkenal di kerajaan Chu, melepaskan aura kuat yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Saudara Qian, menurutmu siapa yang akan menang? Chen Yule bertanya kepada Qian Hen di sampingnya sambil tersenyum. Sulit untuk dikatakan. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum misterius. Ekspresi Chen Yule aneh. Apakah Qian Hen berpikir Lin Bai akan kalah? Dia benar-benar yakin bahwa Lin Bai akan mengalahkan Yan Han, dan bahkan mungkin membunuhnya. Qian Hen tampaknya tidak terlalu optimis tentang Lin Bai, yang membingungkan Chen Yule. Dia bertanya, Saudara Qian, menurutmu apakah Saudara Lin akan kalah? Qian Hen tersenyum, sedikit licik dan aneh dalam ekspresinya, dan perlahan berkata, jika ini adalah kontes kekuatan kultivasi, Yan Han tentu saja bukan tandingan Saudara Lin. Chen Yule berkata, lalu mengapa kau mengatakan itu, Kakak Qian? Kakak Chen, izinkan aku menyelesaikan perkataanku, kata Qian Hen dengan tidak sabar, dan melanjutkan, dalam hal kekuatan kultivasi, Yan Han bukan hanya tidak sebanding dengan kakak Lin, tetapi sangat sedikit orang di seluruh kerajaan Chu yang dapat menandinginya. Tetapi jika kekuatan eksternal ikut campur, maka sulit untuk mengatakannya. Kekuatan eksternal, Chen Yule tampak berpikir, tatapannya menyapu wajah di balik asap hitam di belakang Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi.
Kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Chen Yule mengerti kata-kata Qian Hen. Jika itu adalah kontes kekuatan kultivasi, Yan Han tidak akan pernah sebanding dengan Lin Bai, tetapi jika Yan Han menggunakan kekuatan jiwa sisa iblis bumi, maka situasinya akan tidak dapat diprediksi. Chen Yule menarik napas dalam-dalam, tatapannya agak suram, sedikit kekhawatiran merayap ke dalam hatinya untuk Lin Bai. Namun kemudian, Qian Hen tersenyum dan berkata, "Saudara Chen, kau tidak perlu khawatir tentang Saudara Lin. Bahkan jika Yan Han memiliki kekuatan jiwa sisa iblis bumi, Saudara Lin belum tentu tidak mampu membunuhnya." Mata Chen Yule berbinar, alisnya berkerut saat dia menatap Qian Hen, "Kau mengatakan hal-hal baik. Kau juga mengatakan hal-hal buruk. Saudara Qian, apa sebenarnya maksudmu?" Qian Hen tersenyum misterius, semua tergantung pada seberapa banyak kekuatan dan kartu truf yang ingin Saudara Lin ungkapkan. Ekspresi Chen Yule menegang, wajahnya menjadi semakin aneh. Qian Hen tertawa lagi, "Saudara Chen, kau tidak mungkin sebegitu naifnya, kan? Apakah kau benar-benar berpikir Saudara Lin tidak punya rahasia lain? Tidak punya wilayah lain? Sama sepertimu, apakah kau benar-benar sesederhana kelihatannya di permukaan? Apakah kau tidak punya rahasia? Bukan hanya kau, Saudara Meng, Saudara Ni, Saudara Lu, Saudara Yi, bahkan Putra Suci Gua 10.000 Mayat Iblis, Putra Suci Sekte Suci Abadi, siapa yang tidak punya rahasia?" Mendengar ini, ekspresi Chen Yule tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Qian Hen, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Setelah jeda yang cukup lama, Chen Yule menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Berteman dengan kakak Qian benar-benar sia-sia, tidak ada rahasia yang bisa kusimpan darimu." Hahaha, Qian Hen tersenyum diam-diam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Keluarga Qian, sebagai salah satu keluarga tertua di wilayah timur alam iblis, memiliki sejarah yang membentang jutaan tahun, melewati berbagai cobaan waktu. 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu semuanya didirikan lebih dari 10.000 tahun yang lalu, menjadikan mereka seperti junior di mata keluarga Qian. Keluarga Qian mengetahui segala sesuatu tentang bagaimana 5 keluarga dan 7 sekte tersebut bangkit berkuasa, berapa banyak harta yang mereka miliki, dan berapa banyak yang telah mereka hilangkan. Lin Bai sebelumnya telah mengobrol dengan Qian Hen, mengatakan bahwa sumber daya kultivasi pada akhirnya akan habis oleh para praktisi bela diri, dan menjual sumber daya untuk mendapatkan keuntungan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Harta paling berharga di dunia adalah informasi. Misalnya, informasi tentang zaman kuno, informasi tentang menjadi abadi, informasi tentang klan pemakan, informasi tentang klan dewa raksasa, menjual informasi pasti akan menghasilkan lebih banyak daripada menjual sumber daya. Namun Qian Hen menjelaskan, keluarga Qian tidak mungkin melakukan setiap cara untuk menghasilkan uang di dunia, mereka harus meninggalkan jalan bagi orang lain untuk bertahan hidup. Jalan itu adalah, menjual informasi. Dan bisnis ini saat ini dijalankan oleh dunia bawah di Chu. Dunia bawah telah mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup di Chu selama ratusan ribu tahun, dan masih berdiri kokoh, menghasilkan kekayaan. Keluarga Qian tidak menjual informasi, tetapi bukan berarti mereka tidak mengumpulkannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan, perbendaharaan keluarga Qian berisi lebih banyak informasi tentang alam iblis timur dan dunia alam iblis, serta rahasia zaman kuno alam iblis, daripada keluarga kerajaan Chu. Chen Yule bertanya, "Ngomong-ngomong, mengapa kakak Lu dan kakak Yi belum tiba di puncak awan?" Dia belum melihat Lu Qingjun, Yi Heze, Meng Qinxian, Ni Sang, atau yang lainnya di puncak awan. Chen Yule bingung. Qian Hen tersenyum getir, beberapa dari mereka adalah putra suci dari wilayah lain, dan mereka tiba-tiba bergabung dalam perburuan di tanah perburuan surga selatan. Mereka tidak memahami tradisi kerajaan Chu kita. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa kita akan memulai duel judi di beberapa hari terakhir perburuan. Jadi mereka tidak datang, tetapi aku sudah memberitahu mereka dengan gelang hati ke hati. Aku yakin mereka sudah menuju puncak awan. Chen Yule tiba-tiba mengerti dan mengangguk berulang kali. Saat itu, pertempuran antara Lin Bai dan Yan Han akan segera dimulai. Semua putra dan putri suci merasakan atmosfer antara langit dan bumi menjadi sangat dingin dan dipenuhi aura pembunuh. Detik berikutnya, Yan Han dan Lin Bai terbang saling mendekat pada saat yang bersamaan, jejak tinju dan bayangan pedang terus muncul di pegunungan. Wajah Yan Han tampak acuh tak acuh. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan niat pedang yang luar biasa yang telah dikumpulkan Lin Bai dengan satu pukulan. Lin Bai mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang menghancurkan langit dan bumi seperti pedang surgawi, memotong sebagian besar asap hitam di belakang Yan Han. Saat Yan Han dan Lin Bai bertarung,
wajah di dalam asap hitam itu menyeringai, senyum jahat dan menakutkan yang membuat bulu kuduk merinding. Bahkan kehampaan di sekitarnya pun bergema dengan tawa dingin yang membuat merinding. Tawa ini mengganggu pikiran Lin Bai, mencegahnya untuk berkonsentrasi pada pertarungannya dengan Yan Han. Aneh sekali, Lin Bai menggelengkan kepalanya, dengan cepat berbalik untuk menciptakan jarak. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, menyegel keenam inderanya, tetapi suara itu tidak melemah, malah semakin keras. Hehehehehehe hahaha. Tawa aneh itu terus terngiang di telinga Lin Bai, membuatnya merasa jengkel, dan gelombang amarah muncul dalam dirinya tanpa disadari. Bab 5894 Lama Tak Bertemu. Suan Tong. Hehe. Rasa sakit yang hebat di dadanya tidak bisa membuat Lin Bai melupakan tawa menyeramkan yang menggema di telinganya. Ham 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 hahaha. Tawa itu membuat Lin Bai semakin gila, membuatnya merasa tidak enak badan. Tidak baik, kakak Lin telah terpengaruh oleh kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Hati Chen Yule mencekam saat melihat ini. Aku benar-benar tidak menyangka Yan Han begitu tidak tahu malu, langsung menggunakan kekuatan jiwa sisa iblis bumi sejak awal. Yi Song dari Sekte Dewa Langit berkata dingin, sambil secara bersamaan menjadi waspada terhadap kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Bahkan seseorang sekuat kakak Lin pun tidak dapat menahan erosi iblis tua ini. Wajah cantik Huang Qingyun dari istana teratai suci berubah dingin, alisnya yang halus berkerut. Di dalam istana surga berbulu, para tetua gerbang langit dan bumi, melihat Lin Bai terluka dan terlempar, segera menyeringai jahat dan berkata kepada Pan Qing, patriark dari Sekte Air Surgawi. Di bawah komando Yan Han, Lin Bai hanya punya satu jalan, kematian. Pan Qing, patriark Sekte Air Surgawi, matanya berbinar-binar, berkata dingin, pertarungan belum berakhir, siapa yang tahu siapa yang akan menang. Patriark Gerbang Langit dan Bumi tertawa, Sekte Air Surgawi benar-benar keras kepala. Baiklah, kau akan mengerti ketika kau melihat Lin Bai mati di depan matamu. Patriark Gerbang Langit dan Bumi dan beberapa tetua tetap diam, tatapan mereka tertuju dengan jijik pada layar cahaya, menunggu saat Yan Han, putra suci Gerbang Langit dan Bumi, akan membunuh Lin Bai. Menurut mereka, Lin Bai bukanlah tandingan Yan Han, terutama jika Yan Han menggunakan kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Yan Han adalah salah satu seniman bela diri yang paling cocok dengan kekuatan jiwa sisa iblis bumi di antara banyak jenius yang menyendiri di gerbang langit dan bumi. Dia tidak hanya menyatu dengan jiwa sisa iblis bumi untuk mendapatkan teknik warisan, Theta. Dia juga dapat menggunakan sebagian dari kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Sebagai mantan pembangkit tenaga yang tak tertandingi yang mendominasi alam iblis, bahkan secuil kekuatannya saja sudah cukup untuk memusnahkan semua seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Oleh karena itu, di mata mereka, Lin Bai sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari cengkeraman Yan Han. Berhenti tertawa, dasar bajingan. Tertawa lagi dan aku akan merobek mulutmu. Lin Bai berlutut dengan satu lutut, membanting pedangnya ke tanah, wajahnya meringis kesakitan, urat-urat di dahinya menonjol seolah akan meledak. Hehehehehehehehe. Menghadapi raungan Lin Bai, tawa menyeramkan di sampingnya tidak hanya tidak melemah, tetapi malah semakin ganas, lebih jelas, dan lebih menusuk. Pembuluh darah di mata Lin Bai melonjak ke tengah pupilnya, seolah berubah menjadi biji merah darah. Dan biji itu perlahan menembus cangkangnya, berakar dan bertunas. Pada saat biji itu berakar dan bertunas, penglihatannya kabur, segala sesuatu di langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan ruang angkasa itu sendiri menjadi pecahan-pecahan. Setelah pecahan ruang angkasa runtuh, sebuah dunia kabut putih tak terbatas muncul. Lin Bai menatap dunia kabut putih di hadapannya, pikirannya berputar, matanya dipenuhi keheranan. Dunia kabut putih ini, dia sangat mengenalnya. Jika dia ingat dengan benar, jika dia terus maju, akan ada pohon tumbang yang bengkok di depan, dengan banyak kerikil di bawahnya, dan di atas kerikil terbesar, akan ada seorang pria. Lin Bai melangkah maju, menembus kabut putih yang tebal, dan seperti yang dia duga, pohon bengkok itu muncul di depan. Di atas kerikil terbesar di bawah pohon itu, seorang pria duduk bersila, matanya terpejam. Merasakan kedatangan Lin Bai, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang menawan. Lama tidak bertemu, Lin Bai. Lin Bai berjalan menghampirinya, menatapnya tanpa ekspresi. Lama tidak bertemu, Suan Tong. Mendengar jawaban Lin Bai, senyum pria itu semakin lebar. Dia perlahan membuka matanya, cahaya yang memukau bersinar melalui celah matanya. Saat matanya terbuka sepenuhnya, di kedua matanya mekar sebuah bunga yang tampak tidak tersenyum maupun menangis. Itu adalah bunga iblis.
Pria aneh di hadapannya adalah manifestasi dari pikiran jahat Lin Bai setelah mengkultivasi benih iblis hati Dao. Dia adalah Xuan Tong. Kau benar-benar tidak mati. Xuan Tong membuka matanya, menatap Lin Bai dengan senyum gembira. Saat aku meninggalkan benua Savage kuno, aku dengan susah payah memisahkan bunga iblis dari tubuhku, tetapi aku tidak menyangka, bunga iblis ini benar-benar gigih. Wajah Lin Bai sangat jelek. Saat meninggalkan benua Savage kuno, ketika Lin Bai menembus alam Dao, dia memisahkan bunga iblis dan Xuan Tong. Dia bahkan membiarkan Xuan Tong membawa pedang iblis bersamanya. Lin Bai berpikir dia akhirnya bisa bebas dari belenggu bunga iblis dan tidak akan pernah lagi mengkultivasi teknik iblis terlarang ini. Tapi Lin Bai tidak menyangka, bunga iblis itu hidup kembali. Bahkan, ini bukan pertama kalinya bunga iblis itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ketika Sekte Dewa Darah dihancurkan, leluhur Dewa Darah memasuki tubuh Lin Bai dan datang ke ruang kabut putih ini. Lin Bai terkejut saat itu. Dia jelas telah memisahkan bunga iblis, jadi bagaimana mungkin dunia kabut putih ini masih ada? Saat itu, Lin Bai berpikir bahwa bunga iblis mungkin akan hidup kembali suatu hari nanti. Kali ini, di bawah pengaruh tawa menyeramkan dari sisa jiwa iblis bumi, Lin Bai memiliki banyak pikiran yang mengganggu, yang mempercepat kebangkitan bunga iblis. Xuan Tong menatap Lin Bai dan mencibir, bunga iblis terbentuk dari pikiran jahat di hati para seniman bela diri dan kultivator. Selama kau masih memiliki amarah, dendam, keengganan, dan kebencian di hatimu, selama kau masih memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, bunga iblis akan hidup kembali cepat atau lambat. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, Xuan Tong, aku sudah memisahkanmu dari tubuhku, jadi mengapa kau masih berada di ruang ini? Xuan Tong tersenyum dan berkata, aku memang sudah tidak di sini lagi, tetapi aku merasakannya ketika bunga iblis bangkit kembali terakhir kali, jadi aku menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan beberapa informasi. Selama bunga iblismu bangkit kembali, bayangan ini akan muncul di lautan kesadaranmu. Namun, bayangan ini tidak akan bertahan lama sebelum menghilang. Saat Xuan Tong berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, dan tangan kanannya menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, perlahan menghilang. Seperti yang dikatakan Xuan Tong, setelah dia merasakan kebangkitan bunga iblis di tubuh Lin Bai terakhir kali, dia menggunakan bunga iblis sebagai media dan teknik rahasia untuk meninggalkan bayangan di bunga iblis. Selama bunga iblis di tubuh Lin Bai mekar kembali, bayangannya akan muncul di lautan kesadaran Lin Bai. Bab 5895 Serangan Balik. Di dalam lautan kesadaran, di ruang kabut putih, Lin Bai dan Xuan Tong saling menatap. Lin Bai tenang dan terkendali, tatapannya sedalam kolam yang tenang. Xuan Tong tersenyum, senyum yang jahat dan tak terduga. Saat bunga iblis di mata Lin Bai terbangun sekali lagi, bayangan yang diciptakan Xuan Tong menggunakan bunga itu sebagai medium juga muncul di dalam lautan kesadaran Lin Bai. Waktu bayanganku hampir habis, Lin Bai. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kuharap kau hidup dengan baik. Ingat, nyawamu hanya bisa diambil olehku. Xuan Tong menatap Lin Bai dengan senyum jahat, sosoknya perlahan menghilang di depan mata Lin Bai, lenyap ke dalam ruang kabut putih. Setelah Xuan Tong menghilang, ruang kabut putih kembali tenang, hanya menyisakan pohon tua yang bengkok dan tanah yang dipenuhi kerikil. Xuan Tong adalah pikiran jahat yang lahir di dalam tubuh Lin Bai, tujuannya adalah untuk membunuh Lin Bai dan mengambil tempatnya. Selama Lin Bai hidup, dia bukanlah individu yang utuh, bukan makhluk hidup. Selama Lin Bai hidup, dia akan selamanya menjadi perwujudan pikiran jahat Lin Bai. Setelah Xuan Tong menghilang, kesadaran Lin Bai meninggalkan ruang kesadaran dan kembali ke tubuhnya. Meskipun Lin Bai telah mengobrol lama dengan Xuan Tong di ruang kesadaran, di dunia nyata, hanya sesaat berlalu, sekejap mata. Hehehe hahaha. Ketika kesadaran Lin Bai kembali, tawa jahat dan menyeramkan itu terus berlanjut. Tetapi pada saat ini, tawa menyeramkan itu tidak memengaruhi pikiran Lin Bai, juga tidak menyebabkannya dirasuki setan. Ketika Lin Bai mengangkat kepalanya, bunga iblis di matanya berkedip dan menghilang sepenuhnya. Bunga iblis itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang, tetapi diperhatikan oleh banyak seniman bela diri di Istana Surga Berbulu. Pertama dan terutama adalah Kaisar Chu dan Raja Liang, keduanya mengawasi setiap gerakan Lin Bai. Lin Bai adalah suami yang dipilih Kaisar Chu untuk Nona Chen Xian, Raja Liang juga berniat merekrut Lin Bai ke dalam barisannya. Karena itu, keduanya sangat memperhatikan tindakan Lin Bai. Bunga iblis. Kaisar Chu mengangkat kelopak matanya, seolah merasa telah salah membaca, pikirannya dengan cepat dipenuhi kenangan, muncul kembali saat sebelumnya.
Kaisar Chu yakin dia tidak salah membaca, bunga di mata Lin Bai memang bunga iblis. Benih iblis di hati Dao. Seru Raja Liang dalam hati, dengan jelas mengenali asal bunga iblis di mata Lin Bai. Ini sebenarnya teknik iblis terlarang. Apakah ini hukum terlarang? Lin Bai sebenarnya mengendalikan hukum terlarang. Namun, sepertinya ini bukan hukum terlarang yang diwarisi dari Sekte Air Surgawi. Hanya beberapa orang di Istana Surgawi berbulu yang memperhatikan perubahan di mata Lin Bai, berbisik di antara mereka sendiri. Di puncak awan, bunga iblis mekar lagi, membebaskan Lin Bai dari tawa menyeramkan jiwa iblis yang tersisa, memungkinkannya untuk memfokuskan kembali pikirannya dan mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Segel penguasa pelangi ungu, Yan Han, putra suci gerbang surgawi, matanya berbinar tajam, melompat ke udara, tangannya membentuk segel tangan, melepaskan kekuatan dahsyat seperti lautan. Gemuruh, langit bergetar saat jejak tangan raksasa menekan ke arah Lin Bai. Kakak putra suci, hati-hati. Kiao Mo dan Qin Yao berteriak ketakutan. Mati, Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi, menyeringai ganas. Dia percaya bahwa Lin Bai, yang terpengaruh oleh sisa jiwa iblis bumi, tidak mampu memusatkan pikirannya dan tekadnya runtuh, membuatnya tidak mungkin untuk menahan kekuatan pukulannya. Jejak tangan raksasa itu menghancurkan kehampaan, menghancurkan bintang dan bulan, dan menggelapkan dunia saat melesat ke arah Lin Bai. Orang yang pantas mati, adalah kau. Lin Bai berpikir dalam hati, dan 4 pedang terbang secara bersamaan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, menebas ke arah jejak tangan raksasa itu. Gambar. Pedang-pedang terbang berbenturan dengan jejak tangan raksasa, raungan yang memekakkan telinga menggema keluar. Gelombang kekuatan yang dahsyat muncul, seperti gelombang pasang, meratakan gunung-gunung di sekitarnya. Kini jelas mengapa puncak awan adalah puncak tertinggi di area perburuan surga selatan, gunung-gunung di sekitarnya telah hancur total akibat guncangan pertempuran. Bagaimana mungkin, Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi, menatap tak percaya, berkata, dia tidak terpengaruh oleh sisa kekuatan jiwa leluhur. Yan Han melirik kembali ke asap hitam yang menyelimutinya, wajah di dalam asap itu masih menyeringai mengancam. Asteris Bang, 4 pedang terbang, seperti bilah yang menembus langit, seketika menghancurkan jejak tangan raksasa Yan Han. Bersamaan dengan itu, kekuatan keempat pedang terbang ini menghantam Yan Han, membuatnya terpental. Asteris Yan Han mencengkeram dadanya, memuntahkan darah, menatap Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai menggunakan keempat pedang terbang untuk membuka jalan, menghancurkan jejak tangan raksasa sebelum langsung menyerang Yan Han. Niat pedang teratai biru yang melambung tinggi berubah menjadi pedang biru raksasa di udara, menebas ke arah Yan Han. Yan Han merasakan aura kematian yang kuat terpancar dari pedang Lin Bai, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Sesaat kemudian, Yan Han mengangkat tangannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di sekitarnya. Puluhan artefak sihir pertahanan terbang dari tas penyimpanannya, termasuk jimat dan perisai, semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yan Han melepaskan seluruh kekuatannya, berusaha mati-matian untuk menangkis pedang Lin Bai. Pedang raksasa biru itu menebas ke bawah, dan semua orang melihat puluhan artefak sihir pertahanan yang mengelilingi Yan Han meledak secara bersamaan. Kemudian, penghalang pelindung di sekitar tubuhnya hancur, dan dia hampir terbelah dua oleh pedang raksasa biru itu. Ah! Meskipun Yan Han lolos dari kematian akibat pedang Lin Bai, dia membayar harga yang sangat mahal. Yan Han mundur 1000 meter, sepenuhnya meninggalkan area puncak awan. Ia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, darah mengalir seperti air di sekelilingnya, dan jubahnya terbelah dua oleh cahaya pedang, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Hanya asap hitam di belakangnya yang terus mengepul, dan wajah di dalam asap itu masih tersenyum aneh. Formasi pedang kekacauan primordial. Formasi pedang Tai Chi Yin Yang. Formasi pembunuh. Pedang terbang mata naga berada di depan, memadatkan formasi pedang kekacauan primordial, 2 pedang terbang lainnya berada di belakang, memadatkan formasi pedang Tai Chi Yin Yang. Akhirnya, Lin Bai menginjak pedang terbang terakhir, dan keempat pedang terbang itu bergerak serentak, menyerang Yan Han. Setelah melukai Yan Han, Lin Bai hampir tidak memberinya waktu untuk menarik napas atau menyesuaikan diri, segera melepaskan jurus pembunuh lainnya. Pertempuran antara keduanya, yang telah meluas dari medan perang di puncak Cloud Peak ke medan perang di udara, terus berlanjut. Swoosh, swoosh swoosh, swoosh. Keempat pedang terbang itu tersusun rapi, berlapis-lapis, menebas ke arah Yan Han. Teknik Dao, naga kembali ke laut, mata Yan Han memerah saat ia melihat Lin Bai menyerbu ke arahnya.
Ia menghentakkan satu kakinya di ruang hampa, menyebabkan ruang itu bergetar dan pecah seperti cermin. Bayangan naga ganas muncul dari ruang hampa, memperlihatkan giginya dan meraung ke arah Lin Bai. Naga. Kembali ke laut, salah satu teknik Dao rahasia Sekte Langit dan Bumi, termasuk dalam tingkat teknik Dao kelas 1. Lin Bai sebelumnya telah merasakan kekuatan teknik Dao ini dari Qin Mo dari Sekte Langit dan Bumi ketika ia pergi ke Sekte Langit dan Bumi untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi seni bela diri. Saat itu, Lin Bai mengalahkannya dengan teknik Dao rahasia Sekte Air Surgawi, kekuatan pedang pengguncang langit. Namun kali ini, Lin Bai jelas tidak bermaksud untuk melakukannya. Alih-alih beralih dari menyerang ke bertahan, dia menunggangi 4 pedang terbang dan terus menyerang Yan Han.